setelah menata hidup atau tata, kita naik level lagi menjadi titi atau meniti. Kalau orang Jawa bilang selalu setiti hati-hati, itu artinya meniti dengan hati-hati. Fungsinya apa? Yuk kita simak videonya agar tidak salah paham. Baik sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Meniti atau titi, kalau Jawa itu ada tata, titi, tatas, tuntas. Nah, itu sebetulnya alur dalam mencapai tingkat spiritual tertinggi dari leluhur Jawa. Nah, kita sekarang berada di titi. Setelah kita membahas tentang fondasi, kemudian naik level menjadi menata diri, kemudian sekarang meniti. Nah, apa fungsi meniti? Meniti ini adalah cara untuk mencapai kawaskitan. Orang yang waskita itu sebetulnya bukan orang yang tahu sebelum winarah, kalau orang sekarang bilang, bukan orang sakti yang bisa meramal masa depan, itu tidak. Tapi sebetulnya karena setiti ngati-hati. Nah, dalam menjalani hidup, dalam menjalani langkah, dalam mengerjakan apapun, orang dituntut harus titi ngati-hati. Ini sama saja dengan eling lan waspada. Eling itu artinya sadar dan ingat, kemudian waspada itu selalu waspada. Nah, kalau ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, panjenengan tansah eling lan waspada, nanti panjenengan dapat mencapai kesadaran murni. Di samping itu, panjenengan bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Karena apa? Karena sudah terbiasa melihat pola-pola tertentu. Sebagai contoh, misalnya panjenengan punya teman si A, selalu datang ngomongin tentang atau gibah lah bahasa sekarang. Kemudian yang kedua suka berhutang, yang ketiga suka menjelek-jelekan orang lain. Dengan kebiasaan panjenengan eling, mengingat-ingat, maka panjenengan akan tahu tipikal orang ini seperti ini. Nah, sehingga panjenengan akan menjaga jarak dengan orang tersebut ketika orang tersebut datang. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk pola yang sistematik. Yang perlu diingat, sedulurku, bahwa Tuhan atau Gusti atau Allah itu maha skematis, maha sistematik, semua tersistem. Dari gerakan bumi, dari waktu yang berjalan, dari semuanya itu serba sistematik, tersistem. Nah, makanya kita coba menggali sistematik dari Tuhan itu dengan melihat pola-pola tipe orang tertentu itu tersistem, dan orang itu selalu akan seperti itu.
Ibarat contoh yang kedua, ketika panjenengan sering mengamati orang, ada orang datang, tiba-tiba ngobrol dengan baik, ya kelihatannya halus, kelihatannya baik, tapi nanti ujung-ujungnya ada niatan tertentu, maka panjenengan pun akan segera mengetahui, ini orangnya akan seperti ini. Kalau tipikal pertama kali yang dibicarakan tentang halus-halus, nanti larinya ke sini. Nah, seperti ini yang disebut kawaskitan. Nah, sehingga kalau panjenengan bisa waskito, bisa awas, maka panjenengan akan waspada. Bukan berarti terus kita selalu mencurigai orang, tidak, karena kita terbiasa membaca pola orang lain, sistem orang lain. Ketika orang si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, maka 80-90% orang itu akan melakukan hal yang sama. Walaupun orangnya beda-beda, misalnya si A, si B, si C itu datang, tapi dengan pola yang sama, misalnya ngomongin tentang yang baik-baik, nanti ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini akan tersistem. Nah, dengan kawaskitan ini diharapkan nanti kita bisa sadar penuh dalam melangkah dan mengarungi kehidupan ini. Maka dari itu, setiti, ngati-hati, itu menjadi pedoman tahap berikutnya setelah kita menata hidup kita. Itu artinya kita move in ke dalam diri, kemudian kita move on dengan meniti, hati-hati, mengamati orang lain, dan itu akan tersistem. Kalau sistem itu kita hafal, maka kita akan diselamatkan setidaknya dari pikiran-pikiran yang akan mencelakakan kita, dari orang-orang sekitar atau lingkungan yang akan mencelakakan kita. Nah, ini juga terjadi sama dengan alam. Ketika masyarakat semua sudah terlalu banyak, padat, maka pembangunan di mana-mana, dan akhirnya nanti bencana akan datang. Nah, ini juga menjadi ilmu Titen Jawa. Ilmu Titen Jawa itu sumbernya dari eling lan waspada. Eling lan waspada itu dari titis, ngati-hati setiap melangkah, setiap bekerja. Kemudian dari titi ngati-hati menjadi eling waspada, menjadi kawaskitan. Sehingga orang sering disebut waskito. Orang kalau sudah waskito itu hidupnya enak. Jadi tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu daya, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah diprovokasi, karena mereka sudah tahu sistem alam itu seperti apa, sistem manusia seperti apa. Nah, di sini diharapkan panjenengan semua bisa memahami sistematik manusia tadi. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan saya semoga bermanfaat. Tetap selalu dukung channel ini agar bisa berkembang. Dan akhir kata, saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.